Baik, kita lanjutkan. Sidang pemeriksaan sengketa banding yang diajukan oleh pemohon banding PT Nomed Indonesia sebanyak satu berkas dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Dan Pak Wahyu bisa dipandu terkait dengan sengketa PT Nomed. Baik, ini sengketanya terkait klasifikasi ya. Hari ini pemohon ya untuk foto dalam kabin sama penjelasan, silakan Pak. Mohon izin yang mulia, Ya. kami sampaikan tanggapan terbanding, tapi untuk foto dalam kabinnya kami coba mintakan, kami masih belum mendapatkan yang mulia karena masih kendaraannya mobil di pertambangan yang mulia. Baik, penjelasan tertulisnya Pak. Gimana? Ya, silakan pemohon, ada yang mau dijelaskan Pak? Mohon izin yang mulia, apakah kami boleh presentasikan yang mulia? Ya, silakan. Ini terbanding nggak periksa fisik ya Pak ya? Siap, mohon izin majelis jalur hijau untuk importasinya. Jadi saudara mendasarkan identifikasi dari brosur saja ya? Baik majelis, jadi untuk sumber informasi terkait identifikasi barang dalam rangka penelitian ulang, terbanding melakukan permintaan data, serta terbanding juga mengambil data-data pada saat importasi yang dimana petugas atau pejabat bea cukai yang melakukan penelitian dokumen mengirimkan nota permintaan data majelis. Baik. Ya, silakan pemohon. Baik yang mulia, untuk presentasinya mungkin disampaikan langsung oleh insinyurnya dari PT Normed. Untuk surat kuasanya sudah di awal persidangan yang mulia. Ya, silakan. Oke, silakan Pak. Izin yang mulia, saya Wahyu. Berikut penjelasan ya Pak dari produk kami yaitu Varimax XS. Jadi Varimax XS ini produk salah satu dari Normed. Jadi alat yang kita datangkan itu sebenarnya banyak Pak variannya Pak. Jadi ada yang crane, ada yang mobile crane, ada yang untuk transporter material fluida, ada yang untuk personal untuk membawa orang seperti yang ada juga sebelum kita impor. Ada juga untuk kendaraan ambulan yang memang saat ini belum ada, tapi secara di global itu banyak di variannya. Mungkin lanjut lagi Pak. Ini yang kasus yang berperkara saat ini Varimax Crew original desainnya memang seperti ini. Ada untuk material transportation ada crane dengan kapasitas 3 ton. Ini biasa digunakan di pertambangan. Nah, ini mirip dengan truk storing untuk service truck. Kita nyebutnya sebenarnya sih service truck Pak. Mungkin lanjut Pak. Di slide selanjutnya. Nah ini yang saya bilang lebih spesifik untuk kebutuhan customer. Truk ini untuk digunakan untuk storing, untuk melayanan di pertambangan. Ada kompresor dengan pressure washer, ya, ada crane untuk mengangkat saja. Ada juga ya untuk operasi yang lain-lainnya kayak hose dan ya kebutuhan yang diminta customer Pak. Mungkin lanjut. Nah ini spesifikasi yang diminta customer, mesin yang kita kirim di dalamnya tuh sudah ada air blower, ada gas fuel untuk ini untuk mengisi cepat, ada kompresor yang seperti di belakang, ada juga pressure washer di tengah, ada crane, mobile crane dengan kapasitas 9 kN, ada juga untuk hose untuk pengisian fuel ataupun oli selangnya. Jadi itu benar-benar untuk mobile tools, mobile activity. Lanjut Pak.
Nah ini gambar paling kanan itu adalah kompresor yang di depan ini untuk kebutuhan pengisian oli. Yang di depan di belakang itu kerennya Pak. Lanjut. Ini foto pada saat kita mengirim ke customer. Nah ini lanjut Pak. Nah ini foto-foto pada saat di penerbangan yang kebetulan saat itu mereka yang mengambilkan sendiri Pak, foto dan videonya ketika sampai di sana. Lanjut Pak. Nah ini mungkin ya, bisa lihat videonya Pak yang sebelah kanan. Ya, ini yang digunakan oleh operator mengangkat barang untuk membantu. Jika di sana tidak ada kren yang bisa masuk ke sana. Jadi truk ini sangat membantu kami ya, customer untuk bekerja di lapangan, Pak. Ya. Terutama di daerah-daerah yang sangat terbatas areanya, Pak. Baik, bisa dilanjut itu. Sudah, saya pikir dari situ. Sudah selesai. Iya, terima kasih yang mulia. Ini untuk crane segala macam yang dipasang di belakang itu masanya permanen atau bisa dicopot-copot itu? Izin yang mulia, dipasang secara permanen yang mulia. Berarti pas saat diport seperti ini keadaannya ya? Betul yang mulia. Baik, ya. Apa adanya. Itu sama ya, itu yang di depan untuk drivernya, kemudian yang tengah untuk operatornya, kabinnya ya? Betul yang mulia untuk bawa operator. Baik, terbanding ada yang mau ditanggapi? Mohon izin majelis terbanding bermaksud menyampaikan sumber informasi terkait identifikasi barang. Jadi kami sampaikan surat permintaan data beserta nota permintaan dokumen pada saat importasi majelis. Silakan. Baik, terbanding tidak mengakui seperti ini barangnya. Mohon izin majelis, jadi memang dalam proses identifikasi barang kami mendasarkan pada data-data yang diserahkan oleh pemohon banding, diantaranya adalah terkait kren yang bersifat opsional majelis. Jadi menurut hemat terbanding itu bertentangan dengan uraian dari explanatory notes 8705 di mana barang impor di pos 8705 itu seharusnya specially constructed untuk melakukan fungsi non transportasi tertentu majelis. Baik. Dan kemudian bertentangan juga sebenarnya secara sederhana berdasarkan uraian pemberitahuan yang pemohon beritahukan dalam PIB majelis. Jadi dirancang untuk transportasi material dan kru, bukan keperluan khusus. Demikian. Baik, itu kenapa itu? Jawabannya seperti apa? Mohon ya, di PIB-nya memang bunyinya seperti itu tuh gimana penjelasannya dengan gimana? Mohon. Baik yang mulia. Jadi memang untuk truk ini itu basic desainnya itu memang seperti gambar yang di awal. Jadi itu bisa dimodifikasi sesuai dengan permintaan dari customer ya. Bisa dimodifikasi untuk misal ambulans, bisa dimodifikasi untuk mengangkut orang ya di pertambangan. Kemudian juga bisa dimodifikasi seperti ini untuk crane ya, untuk storing ya, untuk ada kompresor dan ada hose reel yang seperti permintaan customer kami ya. Jadi karena biasanya mungkin di PIB itu dipahami sebagai pengangkut barang gitu kan. Karena itu di PIB dicantumkan seperti yang tertulis yang mulia, yaitu sebagai alat pengangkut barang, padahal sebenarnya yang datang adalah barangnya seperti ini gitu. Jadi sudah dimodifikasi ya sesuai dengan permintaan dari customer.
Nah, ini sendiri kalau Bapak Ibu lihat ya, yang mulia lihat itu kalau di YouTube barangnya banyak sekali. Gitu. Ada ambulan, ada pengangkut orang, ada macam-macam. Nah, untuk yang diimpor itu adalah seperti ini. Memang apa namanya pencantuman di PIB-nya kurang tepat memang yang mulia. Ya, biasanya PIB kan dari invoice harusnya kan. Iya. Ya. Kenapa kok bisa beda ya? Kita cek invoice. Baik, nanti ini aja majelisnya nanti yang menilai. Mohon izin yang mulia. Di invoice-nya juga disebut yang mulia bahwa ada modifikasinya yang mulia. Nah, maksud majelis, kenapa PIB-nya berbeda dengan uraian di invoice? Biasanya dasar pengisian invoice kan dari PIB kan dari invoice. Iya. Ya. Baik, semua bukti sudah disampaikan ke majelis ya, pemohon. Mulia. Ya, terbanding semua bukti sudah disampaikan ke majelis ya. Siap, dari terbanding sudah majelis cukup. Baik. Baik ya, nanti majelis akan memeriksa semua surat catatan dokumen dan penjelasan lisan maupun tertulis dari para pihak untuk memeriksa dan memutus sengketa ini. Sidang pemeriksaan dinyatakan cukup. Terima kasih, Mas.